Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya yang sangat banyak, yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang terbesar itu adalah nikmatul Islam, nikmat tauhid, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dan sunnah, atau dengan kata lain tauhid dan sunnah, karena hakikat daripada Islam itu adalah tauhid, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Maka seorang yang meninggal di atas Islam dan sunnah, ini adalah nikmat yang sangat besar, yang itu merupakan tanda keberuntungan seorang hamba. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang hamba daripada ketika Allah Azza wa Jalla wafatkan dia di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan sunnah. Ikhwah sekalian, di akhir zaman ini sesuatu yang sangat berat, di saat banyak manusia tidak mengenal syariat Nabi Muhammad SAW, di saat banyak manusia yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, di saat banyak sekali di sana perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan, ya, sebagai pemecah belah umat dan semacamnya, ya. Padahal sunnah itulah yang akan menyatukan umat Islam di atas prinsip atau dasar Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dan sunnah, yang merupakan dua hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita berpegang teguh dengannya, ya. Makanya berpegang teguh dengan sunnah ini di akhir zaman ini seperti memegang bara api, ya. Jika kita pegang panas, akan tapi kalau kita lepaskan itu akan membahayakan kita. Maka ya, seperti buah simalakama, ya, dipegang panas, dilepaskan juga akan membuat kita binasa, ya. Ikhwah sekalian, azzakumullah. Pada pertemuan yang lalu, ini saya catat di sini tanggal 22 Februari, ya, sebelum Ramadan, 22 Februari 2024, pertemuan yang terakhir. Kita sudah masuk pembahasan tentang muqaddimah yang keempat, atau muqaddimah yang terakhir dari kitab Ushul Tsalatsah, di mana Syekh menyebutkan di sini, ya, tentang hakikat daripada millahnya Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu al-hanifiyah. Millahnya Ibrahim alaihissalam yakni seorang hamba
beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah yang kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan seluruh manusia. Dengan tujuan itulah Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan inilah iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iradah Allah Azza ada dua macam. Iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah qadariyah ini yang berkaitan dengan penciptaan. Penciptaan. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Itu semua sudah ada dalam ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan ini bukan ranah kita. Ya, bukan yang menjadi taklif atau pembebanan kita hidup di dunia ini. Tapi yang menjadi ranah pembahasan kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla atau makhluknya adalah iradah syar'iyyah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghendaki kita untuk beribadah hanya kepadanya, mencintai keimanan, ya, membenci kesyirikan, membenci kekufuran. Ya. Dan di sini juga Syekh menjelaskan bahwasanya perkara yang paling besar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid. Perkara yang paling besar, dan ini merupakan kunci kebaikan setiap hamba. Kalau tauhidnya sudah lurus, kalau tauhidnya sudah benar sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada kita, baik melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang lainnya akan menjadi baik. Tauhid terlebih dahulu, dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di Makkah. Ya, maka kalau kita ingin perubahan, kalau kita ingin perbaikan seorang hamba untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaikilah tauhid, pelajari tauhid. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dahulu ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid. Dan inilah kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan umat. Dan kita bisa melihat contohnya tadi zaman ini, ikhwas sekalian, negeri tauhid. Negeri Islam yang paling besar atau paling dekat untuk menegakkan syariat Islam, yaitu Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Ini negara yang paling negara yang paling bagus, negara yang paling baik di dalam menerapkan syariat. Walaupun di sana ada kekurangan tentunya, tapi dibandingkan negara-negara lain, maka negara Saudi ini paling bagus dalam menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan kepada negeri tersebut. Subhanallah. Kalau kita lihat, negeri ini subhanallah isinya gunung batu, gunung batu, gak ada pohonan. Subhanallah. Negeri yang dulu orang ditawari untuk menjadi warga negara sana itu gak mau. Apa harapannya? Seolah-olah tidak ada harapan untuk hidup di sana. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan, ditemukanlah minyak. Subhanallah, jadi negara yang kaya raya. Dan orang ingin menjadi warga negara sana, tapi sudah gak boleh lagi. Hatta 80 tahun tinggal di sana, itu gak bisa jadi warga negara Saudi. Keberkahan yang luar biasa. Luar biasa. Air minum itu gak kurang. Kita jalan kemana itu ada orang yang ngasih sedekah air. Ini subhanallah. Jadi keberkahan sebuah negeri itu dilihat daripada apakah penduduknya betul-betul menegakkan tauhid atau tidak. Ini ikhwas sekalian, keberkahan itu.
yang senantiasa kita cari, yang senantiasa kita harapkan. Berkah. Ya. Dan sangat ironisnya kemudian ada sebagian orang yang justru yang mencari keberkahan di tempat-tempat yang keliru. Ya. Perkara yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita sekalian adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian wa'adhamu ma nahaa anhu asy-syirk. Ya. Perkara atau larangan yang paling besar, ya, larangan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik, ya. Wa'adhamu ma nahaa anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Ya. Syirik yaitu da'watu ghairihi ma'ah, yakni beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Ya. Meminta kepada selain Allah dalam waktu yang sama dia juga meminta kepada Allah. Ya. Itu hakikat syirik. Ini yang ditekankan oleh Syekh, ya, berkaitan dengan definisi syirik ini. Ya. Karena jangan sampai ada pemahaman atau memahami kalau seorang dia masih sholat, dia beribadah kepada Allah, kemudian dia meminta kepada selain Allah dalam perkara atau hal yang lain, misalnya datang ke kuburan, meminta kepada kuburan, ya, atau berserikat dengan jin di dalam menghasilkan kekayaan, tapi dia masih sholat, maka dia bukan musyrik. Jangan sampai ada salah pemahaman seperti itu. Ya. Mungkin nggak orang yang sholat dia berbuat syirik? Mungkin dia sholat, ya, tapi kemudian di waktu yang lain dia meminta kepada selain Allah. Ya. Mungkin nggak orang yang berkorban karena Allah dia juga berkorban untuk selain Allah? Mungkin dia berkorban untuk Allah atau karena Allah ketika Idul Adha misalnya, atau ketika Aqiqah misalnya. Tapi kemudian di lain waktu dia menyembelih untuk jin, dia menyembelih untuk, ya, bangsa halus, ya, yang kata kita disebut dengan roh halus dan semacamnya. Ya. Dan itulah hakikat syirik. Ini yang ditekankan oleh Syekh di sini. Ya. Da'watu ghairihi ma'ah. Ya. Sering saya contohkan ada seorang yang melakukan ritual penyembahan kepada Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan, ya, Nyi Roro Kidul, ya. Seorang perempuan, ya, dan dia artis gitu, ya. Ya. Ketika dikatakan kepadanya bahwa itu perbuatan syirik, atau orang masyarakat kita menyebutkannya musyrik, ya, maka dia membela diri dengan mengatakan, ya, saya sholat, gitu, saya sholat, ya. Saya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholatnya dia tidak akan bermanfaat kalau seandainya kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Maka sholat dia batal, tauhid dia batal dengan penyembahan dia kepada selain Allah. Ya. Maka ini harus betul-betul dipahami oleh kita sekalian. Ya. Hakikat daripada syirik. Apa dalilnya? Saya menyebutkan wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah Azza wa Jalla semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di sini Allah Azza wa Jalla ketika setelah menyebutkan perintah untuk tauhid, perintah tauhid, ya, wa'budullah, Allah tidak berhenti di situ. Tapi Allah berikan perintah yang lainnya, yaitu berupa larangan menyekutukan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid
Tidak sebuah ibadah tidaklah dikatakan ibadah, ya, kecuali bersama dengan tauhid. Kalau sebuah ibadah kemudian tersambung dengan syirik, maka itu bukan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dua sisi ini harus berjalan bersama. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, beribadah atau mentauhidkan Allah, kemudian dalam waktu yang sama dia juga meninggalkan perbuatan syirik, yaitu menyembah selain Allah, meminta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah dengan takut yang seperti dia takut kepada Allah. Ya. Ketika naik gunung misalnya, ya, sebagai bentuk tauhid kita kepada Allah, maka jangan sekali-kali kita mengatakan numpang lewat mbah. Ini bentuk rasa takut kepada selain Allah. Yang mana bentuk takut ini adalah takut ibadah, khauful ibadah, khauf ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika kita misalnya naik gunung, ya, atau mungkin datang ke lembah misalnya, atau tempat yang asing, yang mungkin di situ memang tempat-tempatnya kalangan jin. Apa yang kita harus lakukan? Ada tuntunannya dalam Islam. Ada tuntunannya dalam Islam, yaitu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, ya, dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalam Allah. Ya, dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua yang Dia ciptakan. Entah itu binatangnya, entah itu jinnya, ya, dan semuanya. Kalau kita sudah mengucapkan itu, maka syaitan akan menjadi kecil. Dan hakikatnya mereka itu juga takut ketika kita melewati sebuah tempat lembah misalnya atau gunung. Kita lewat, mereka lari sebetulnya. Namun ketika mereka mendengar bahwa ada di antara mereka yang mengatakan numpang lewat, udah mereka balik lagi. Mereka semakin menjadi besar. Ya. Jadi syaitan dari kalangan jin itu takut dengan orang-orang yang beriman, takut. Ya. Mereka takut ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat. Kalau mereka melihat Umar bin Khattab lewat di sebuah jalan, maka mereka akan pilih jalan yang lain. Sangat takutnya mereka. Ya. Mereka takut dengan orang-orang yang kokoh tauhidnya. Ya. Karena orang yang bertauhid, dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat kecuali dengan izin Allah, dan semua makhluk itu ada di bawah kendali Allah Taala. Syirik dalam bahasa Indonesia artinya menyekutukan, ya. Ya, berarti menduakan, menigakan, mengempatkan, dan seterusnya. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan kerjasama, ya, dalam kerjasama bisnis misalnya, ya, itu disebut dengan syarikat. Ya. Dalam bahasa Arab itu namanya perusahaan disebut dengan syarikah. Ya, perusahaan. Kenapa? Karena di situ ada orang yang berserikat, bekerjasama untuk menjalankan sebuah bisnis. Ya. Syarikat, syirik, ya, menduakan, menigakan, mengempatkan, dan seterusnya. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, apa dosa yang paling besar? Apa dosa yang paling besar? Ya. Beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla tandingan atau sekutu. Ya. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Dia adalah zat yang telah menciptakan Anda. Ini adalah puncak di mana seorang hamba tidak memiliki etika atau adab. Kita sering mencela atau sering tidak suka dengan anak yang tidak memiliki adab, atau orang yang tidak memiliki apa? Etika. Ya. Orang yang tidak memiliki etika atau adab, ini kita cela. Kita tidak suka. Ya.
Dan orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia juga beribadah kepada Allah, ya. Ini adalah puncaknya orang yang tidak memiliki adab atau etika, atau bahasa kita yang kurang aja. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan dia. Kok bisa kemudian dia beribadah kepada selain Allah juga? Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kehidupan. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kemudahan-kemudahan, menciptakan kita, ya, memberikan kita berbagai macam nikmat. Kemudian kita palingkan ibadah kita kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang paling besar, ya, kezaliman yang paling besar. Ya. Seburuk-buruknya adab, seburuk-buruknya akhlak seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka akhlak, ya, itu ada dua. Akhlak kepada Allah Sang Pencipta dan akhlak kepada sama manusia. Kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla dituntut untuk baik dua sisi ini, ya. Terutama akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla sudah baik, ibadah kita sudah ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia, ya. Karena manusia itu hal yang paling tidak suka itu diganggu, ya. Orang yang bertauhid, orang yang betul-betul memahami hakikat tauhid, hakikat sunnah, itu tidak akan berani untuk menzalimi manusia, ya. Takut mereka, karena Nabi mengatakan wattaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, atau wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu bainallahi hijab. Takutlah kalian untuk berbuat kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Di jalan nemu dompet. Kira-kira apa nih orang yang bertauhid, yang orang-orang yang betul-betul memahami Allah, Maha melihat? Dia akan berusaha untuk apa? Mencari tahu. Apalagi sekarang ada media sosial, ya. Media sosial. Mungkin dia nggak perlu datang ke polisi, mungkin karena mungkin nanti prosedurnya atau apa ribet, ya. Bisa disampaikan di media sosial, menemukan ini bisa datang ke sini. Insya Allah cepat sini share kan, ya, akan ketemu. Dan dia takut untuk mengambil, ya, apa yang ada dalam dompet tersebut. Tapi kalau lemah tauhidnya, ya, nemu dompet di jalan kemudian isinya kertas warna merah, warna biru, ya, sudah kesempatan, ya. Subhanallah, ya. Di sini ikhwah sekalian, ya, orang yang bertauhid, memahami tauhid dengan benar, dia tidak akan berani untuk mengganggu manusia, ya, menzalimi mereka, sampai mengambil hak mereka. Khawatir kalau saya pakai ini akan mengganggu manusia ini. Khawatir, ya. Ada orang yang menggerutu kemudian, ya, sumpah serapah, repot nanti, ya. Saya melihat di tayangan video itu di Facebook, ya, mohon maaf, ini mungkin sebagian orang melakukan itu, ya, mengadakan hajatan dengan menutup jalan utama. Bukan jalan kampung, bukan. Jalan utama, mungkin pantura semacam itu, ya. Ditabrak karena mobil-mobil damai, ya, kursi-kursinya itu berantakan. Ya, ini sebetulnya siapa yang salah? Ya, siapa yang salah? Ya. Ada yang komentari yang salah, yang kasih izin. Ya. Ini kita khawatir, ya, karena jalan itu jalan apa? Haknya orang banyak. Ya, sampai sedemikian itu. Dan itu bagian daripada makna atau cabang keimanan. Ya, cabang apa? Keimanan. Al-iman kata Rasulullah bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 atau 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah.
Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jangan sampai kita mengambil hak orang banyak dari jalan itu. Ada batu, ada kerikil, ada beling misalnya, kaca, kita singkirkan. Padahal itu bukan kita yang bikin. Ya, apalagi kalau saja kita yang bikin, kemudian membuat orang merasa kesulitan. Ya. Di dalam hadis juga dikatakan siapa yang memberikan kemudahan ya kepada seorang muslim, maka nanti Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan ya di dunia maupun di akhirat. Ya, subhanallah. Jadi seorang muslim yang memahami agamanya dengan benar, dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang berakhlak baik kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada sama manusia. Ya. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia, minimal jangan mengganggu mereka. Ya. Ya. Jangan mengganggu mereka. Adapun amar ma'ruf nahi munkar tetap. Amar ma'ruf nahi munkar tetap. Kalau mendapati penyimpangan, ada kemungkaran, ya khususnya perbuatan syirik, kemudian kita sampaikan dengan lisan kita bahwa ini perbuatan syirik, ini perbuatan kufur, harus. Adapun kemudian mereka menerima atau tidak, itu bukan ranah kita. Kita tidak ada paksaan sama sekali. Ya, kita tidak ada paksaan sama sekali. Ya, diterima alhamdulillah, tidak juga monggo. Hidayah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik. Ya. Maka di sini ikhwas sekalian, ya, bisa dipahami bahwa syirik bukan berarti tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sama sekali seperti halnya orang-orang ateis. Bukan demikian yang dimaksud. Ya. Meskipun orang-orang ateis itu adalah bentuk kekufuran yang paling besar, yang paling tinggi, ya, karena sudah meniadakan atau menafikan wujudnya Allah Tabaraka wa Taala atau wujudnya Sang Pencipta. Itu kekufuran juga. Ya. Namun syirik yang dimaksudkan di sini yaitu beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ya. Makanya sangat aneh sekali di zaman ini sering ada iklan-iklan ya, pesugihan tanpa tumbal. Ya. Sering ada iklan gitu ya. Pesugihan tanpa tumbal. Dikiranya pesugihan yang dilarang itu yang ada tumbalnya, misalnya keluarganya meninggal mati misalnya. Ya. Ini nggak usah pakai tumbal. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Menyesatkan ya manusia. Ya. Bukan manusia yang diminta, macam anggota keluarganya mati misalnya, enggak, tapi yang lain aman. Gitu. Saya sujud kepada selain Allah atau menjadikan Al-Quran sebagai kaset device dan semacamnya, punya bentuk-bentuk kekufuran. Ya, alhamdulillah. Ya, semakin syirik, semakin kufur persembahan dia kepada jin atau syaitan, maka semakin besar ya pengabdian jin kepada dirinya. Makanya kita dilarang untuk bermuamalah dengan jin di kawasan sekalian. Sudah, mereka dengan bangsa mereka, kita dengan bangsa kita. Di tengah-tengah mereka ada orang-orang dari kalangan mereka yang berdakwah. Ya. Dan kita juga nggak melihat dan nggak bisa melihat alam mereka. Ya. Maka tidak perlu adanya ya hubungan-hubungan seperti itu. Ya. Khodam dan semacamnya. Ya. Itu justru akan menyeret seorang hamba terjatuh dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Artinya seorang mengambil sekutu untuk digandingkan dengan Allah dalam peribadatan. Inilah yang terjadi pada kaum musyrikin Arab. Ya. Kalau kita kembali membaca sejarah mereka, akan kita dapati bahwa mereka pun beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, ya. Rob yang ada di langit. Kemudian mereka juga beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang ada di bumi. Ya.
Dan mereka tidak meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan yang ada di bumi itu yang menciptakan mereka, tidak. Mereka umumnya kebanyakannya tidak mengakui itu. Yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Adapun Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang mereka sembah itu hanya dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Ya. Karena mereka adalah orang-orang soleh dulu, sejarahnya kan begitu. Orang-orang soleh yang nanti akan bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah, itulah kesyirikan. Dan ini parah, ada seorang dai perempuan di zaman ini yang menjelaskan hal itu bukan termasuk syirik. Waliyadzubillah. Ya. Sudah sampai TV nasional gitu. Ya. Ya katanya kalau kita datang ke ziarah wali, ya, itu ya kita berharap bahwasanya wali tersebut menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan tawassul. Ini kesyirikan. Ketika kita ziarah kubur, siapapun itu, apakah itu wali atau bukan wali, hanya ada dua tujuan. Yang pertama, mendoakan, bukan menjadikan wali atau kuburan tersebut sebagai wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Allah tidak butuh itu. Allah perintahkan kita untuk langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, tujuan yang kedua adalah apa? Mengingat kematian. Dan mengingat kematian itu bisa kuburan mana saja. Bahkan kuburan orang tua kita lebih berhak untuk kita ziarahi. Ya. Kuburan orang tua kita lebih berhak untuk kita ziarahi, doakan mereka. Ya. Dari dekat. Ya, meskipun mendoakan mereka bisa di masjid, bisa di rumah. Ya. Tapi dalam rangka untuk mengingat kematian dan mendoakan mereka sekaligus langsung di kuburan, dan juga mendoakan kaum muslimin yang lain, gitu ya. Jadi kalau kita datang ke kuburan, faidah yang lain yang bisa kita berikan manfaat kepada mereka yang di kuburan adalah mendapatkan doa kita. Jika kita masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur, mereka dapat doa. Makanya dianjurkan agar seorang muslim itu dikuburkan di kuburan kaum muslimin bersama-sama di situ, ya, bukan dikuburkan di pemakaman khusus keluarga misalnya. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya setiap orang yang ziarah kubur ke situ akan doakan orang tua kita, kerabat kita, gitu. Ya, seperti itu. Ya. Ketika di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika mereka orang-orang kaum musyrikin Arab tawaf, itu mengucapkan labbaika la syarika lak. Ini ucapan talbiyah, ya. Labbaika la syarika lak. Kami menyambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya. Mendengar itu Rasulullah menegur, ya, mereka agar mencukupkan perkataan itu. Ya cukup, sampai di situ aja, gitu. Jangan dilanjutkan. Ya. Namun ternyata mereka meneruskan ucapan mereka dengan mengatakan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali ya sekutu bagimu yang memang kau kuasai dan dia tidak menguasai. Tidak pengecualian. Kecuali sekutu yang sekutu bagimu yang kau kuasai dan dia tidak menguasai. Ya. Selain itu juga Rasulullah sebelum berhijrah di setiap tahunnya beliau pergi ke Mina untuk berdakwah di sana. Ya, karena kaum musyrikin Arab dia juga melakukan ibadah apa? Haji. Ibadah haji, ya. Dan yang diucapkan Rasulullah ketika berdakwah di tengah-tengah mereka adalah ya Yuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Ya. Dan mereka paham betul ikhwas sekalian makna la ilaha illallah. Mereka paham betul makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah.
tidak ada kesembahan yang hak ya untuk diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka paham betul, makanya mereka tidak mau mengucapkan itu. Ya. Di zaman ini banyak manusia yang menyelewengkan makna kalimat tersebut, la ilaha illallah. Ya, dan yang paling parah sekarang ini adalah seorang yang dipanggil dengan Buya, ya, antum tahu ya, penyimpangannya makin besar. Ya. Mengatakan bahwasanya semua orang yang menyembah selain Allah itu hakikatnya menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang menyembah sapi, orang yang menyembah pohon, orang yang menyembah ya matahari, hakikatnya menyembah Allah. Ini penafsiran yang sesat, menyesatkan. Ya. Dan ini hakikatnya adalah akidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud, menyatunya, keyakinan menyatunya hamba dengan Allah. Ini adalah keyakinan kufur. Ya, keyakinan kufur. Ya. Na'udzubillah. Maka kalau di zaman ini kita tidak bentengi diri kita dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, firman Allah, perkataan Nabi dan juga perkataan para sahabat, maka kita akan terombang-ambing mana sebetulnya yang benar. Ketika ada syubhat yang berbicara adalah seorang buya, yang berbicara adalah seorang kiai, yang berbicara adalah seorang habib, maka kita akan terseret, tidak bisa memilah-milih mana yang benar. Ya. Makanya para ulama dahulu sering mengingatkan bahwasanya as-sanadu minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Guru itu bagian daripada agama kita. Maka fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Lihat dengan siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat gurunya. Memiliki akidah yang lurus atau tidak, manhaj yang lurus atau tidak. Ya. Baik, sudah ada.